Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala beserta jajarannya, Ibu, Bapak semua yang hadir di ruangan ini, saya mewakili Lembaga Psikologi Terapan Delta. Agenda awal adalah membaca dan memahami potensi melalui hasil psikotes. Jadi beberapa waktu yang lalu kami sudah melaksanakan psikotes untuk kelas 10 dan hasilnya mungkin sudah diterima oleh Ibu Bapak Wali kelas. Tapi baru berupa sampel tadi kata Pak Kepala, karena kami mendapat datanya per ruang, sehingga tadi psikotesnya itu hasilnya pun kami serahkan per ruang, jadi sesuai ruang-ruang yang kemarin dibagi oleh pihak sekolah. Boleh langsung masuk slide berikutnya. Mau yang mana dulu? Yang ini dulu? Ini mungkin yang hasil psikotes dulu ya. Jadi nanti ada pertanyaan yang bisa di save dulu. Gimana? Mau ini dulu? Nggak apa-apa sih, mau ini dulu. Baik. Nah, ini yang kami laksanakan berdasarkan dari kenapa sih kami sering diminta oleh sekolah, instansi, bahkan pihak perusahaan besar maupun kecil di wilayah DIY sampai ke luar DIY begitu, karena memang psikotes ini dibutuhkan untuk memetakan potensi. Jadi dari psikotes itu nanti kita bisa membaca apakah anak mengalami keterlambatan atau justru memiliki kelebihan yang bisa diunggulkan, yang justru bisa menjadi perhatian begitu ya. Itu tujuan umumnya. Nah, tujuan khususnya sendiri itu tergantung dari permintaan atau kebutuhan sekolah, instansi maupun perusahaan begitu ya. Nah, ini jika psikotes itu banyak banget macamnya, maka kemarin kami meminta untuk memilih karena tidak bisa semua diberikan begitu. Yang urgent yang dibutuhkan yang mana? Ternyata yang dibutuhkan oleh SMK Muhammadiyah 1 Mauyudan adalah inteligensi, kemudian bakat, minat, dan lalu gaya belajar, karena memang keempat macam tes ini nanti yang bisa membantu ibu, bapak guru untuk memetakan potensi anak. Begitu. Inteligensi sendiri next bisa Pak. Inteligensi, nah ini tujuan umumnya, kalau yang ini hanya tujuan umumnya. Jadi kalau untuk siswa sendiri itu nanti bisa menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan. Lalu membantu para pendidik dan orang tua untuk mengarahkan begitu ya. Maka kenapa kemudian psikotes ini memang yang membaca itu sebaiknya, kalau untuk anak di bawah usia 14 tahun sebaiknya yang membaca adalah orang tua dan guru begitu. Kalau sudah 14 tahun ke atas maka sebaiknya siswa tersebut juga ikut membaca hasilnya. Maka kemarin kenapa Pak Kepala meminta oke, kalau begitu nanti penjelasan psikotes ini sebenarnya untuk siswa begitu ya. Jadi siswa bisa langsung mendengar dan mengetahui ketika potensinya itu seperti apa, arahnya kemana, kemudian nanti bisa dikembangkan seperti apa begitu. Boleh next Pak, kita biar agak cepat. Nah ini ada 4 kemarin. Inteligensi ini tentu saja ada grade-nya, ada skornya. Mungkin Ibu Bapak di sini juga pernah melakukan psikotes terkait dengan inteligensi, hasil keluarnya adalah EQ. Sama di sana untuk Ibu Bapak yang sudah memegang hasil psikotes, keluar EQ-nya berapa, masuk kategori apa, tertulis di sana. Dan di belakang sertifikat yang kami berikan itu ada grade-nya. Jadi kalau 70 masuk kemana, 80 itu masuk kemana, 90 bahkan 120 ke atas itu masuk kemana, ada keterangannya di sana. Kemudian minat dan bakat ini tentu saja memberi
gambaran sejauh mana kekuatan dan kemampuan siswa di bidang-bidang tertentu. Jadi ada sekitar 10 kalau tidak salah di sana bina terkait dengan kepeminatan atau keterbakatan yang tertulis sesuai dengan bidang yang anak-anak kemarin sudah pilih sendiri begitu. Lalu yang terakhir adalah gaya belajar. Gaya belajar ini ada 3, visual, auditori, dan kinestetik. Umumnya di sana tertulis ya visual 29% orang Indonesia, ini berdasarkan penelitian kami sendiri begitu, 29% siswa itu memiliki gaya belajar visual. Kemudian 34% siswa memiliki gaya belajar auditori dan sisanya adalah kinestetik. Jika pada siswa-siswa di bawah usia 14 tahun justru kinestetik biasanya itu lebih menonjol begitu. Jumlah persentasinya ada sekitar 60% karena mereka memang sangat aktif. Ada perubahan tren begitu ya, ketika 14 tahun ke atas mereka lebih suka menyendiri, ada di ruangan sehingga olah gerak tubuhnya lebih mereka batasi begitu. Nah, ini tadi yang saya katakan siapa yang perlu membaca hasil psikotes. Di sana memang tertulis hanya guru dan orang tua, ya pokoknya itu dulu. Karena guru adalah pendamping siswa atau anak ketika di rumah dan guru adalah pengganti orang tua ketika di sekolah. Tapi untuk anak-anak remaja ternyata orang tua ini sudah mulai diabaikan begitu. Mereka lebih nyaman bercerita kebanyakan dengan teman sebaya dan justru ke guru-guru yang mereka memang percaya untuk menyampaikan perasaan. Begitu Pak, boleh next Pak. Ini dasarnya, dasar kenapa psikotes itu dilakukan, terutama yang kepeminatan dan keterbakatan itu dasarnya adalah 9 kecerdasan di sini. Harusnya ada 9 sih di sana. Ya, karena spiritual sekarang sudah bisa mulai terukur, sedang dicoba untuk diukur begitu. Nah, itu tadi. Boleh next Pak. Ini hasilnya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi ada inteligensi itu di atas, kemudian ke peminatan dan keterbakatan itu di berikutnya, lalu yang terakhir itu gaya belajar. Lalu kami coba untuk memberikan deskripsi dan saran sekalian dalam satu lembar, kemudian tertanda tangan. Jadi ini hasilnya legal begitu ya, bukan ilegal. Pun tercantum surat izin praktek kami, surat izin praktek. Kebetulan di sana yang bertanda tangan adalah saya. Jadi insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Hanya mungkin karena psikotes ini kan sifatnya kondisional. Boleh next Pak. Sifatnya memang sangat kondisional dan tidak berlaku selamanya, tergantung stimulus dan bagaimana lingkungan mendukung, maka akan terjadi perubahan dengan cepat. Bisa setahun, bisa 3 tahun begitu, tapi untuk hasil tes ini mungkin masih bisa digunakan sampai anak nanti atau siswa berada di kelas 3. Jadi kalau nanti mereka mulai curhat, bingung nantinya mau pindah jurusan, tidak bisa di jurusan tertentu, ini bisa dijadikan acuan walaupun bukan harga mati begitu ya. Ini kami mencoba memberikan kesimpulan bahwa apapun hasilnya yang tertulis di sana, karena kebetulan memang kemarin ketika kami melakukan range penormaan, ternyata hanya beberapa anak, tidak sampai 5 anak yang ternyata hasil IQ-nya itu masuk di kategori rata-rata atas, sisanya di rata-rata dan juga banyak yang di rata-rata bawah. Tentu pengaruhnya banyak sekali. Nah, nanti tugas Ibu Bapak Guru adalah menjelaskan ini. Jika ada anak-anak yang cukup sensitif untuk menanyakan, kenapa rendah sekali padahal saya merasa saya cukup pintar begitu ya. Nanti boleh dijelaskan kenapa hasilnya bisa jomplang begitu. Nah, lalu follow up-nya seperti apa?
Nah, itu jauh lebih penting. Kemudian feedback yang diberikan setelah mengetahui hasil tes, bagaimana nanti mengarahkan, membimbing dan mendampingi itu juga jauh lebih penting. Demikian itu pemaparan sedikit tentang hasil psikotes yang sudah kami laksanakan dan hasilnya sudah diterima sampelnya gitu. Memang ada beberapa anak yang saya soroti begitu ya, yang cukup menonjol gitu. Kak Ber boleh. Ini sekalian kita paparkan ya. Gak usah. Ini memang catatan saya, jadi ada beberapa anak yang memang cukup menonjol, jadi saya tidak memaparkan tentang kekurangan atau kelemahan, saya hanya memaparkan beberapa yang cukup menonjol dibanding teman-teman lainnya, agar nanti labelingnya juga cukup bagus di sekolah, dan ketika nanti ternyata itu tidak sesuai dengan prestasi belajarnya atau tidak nampak di sekolah, bisa digali penyebabnya apa. Ruang 6 di 23 itu TBSM jurusannya atas nama Hendra Tri Cahyanto. Jadi dia memang punya potensi yang bagus. Ada ibu wali kelasnya atau bapak wali kelas yang TBSM. Oh enggak, maksudnya ibu bapak gurunya boleh tunjuk tangan saja, artinya saya mau kontak mata dengan beliau sehingga nanti bisa menyampaikan ke anak. Ini TBSM ya? TOD bukan Pak, Hendra. TOD bukan. TOD bukan Hendra. Hendra. Enggak, maksudnya jenengan punya absennya tidak? Nah. Ya sayang kalau maksudnya ini tidak saya sampaikan padahal anak itu punya potensi begitu. Di absen jangan ada nama Hendra tidak? Hendra Tri Cahyanto. Kalau TBSM kemungkinan di OTD atau enggak OTC? OTD ya? Berarti Pak Hermanu nggih. Ya baik, nanti sambil dilihat lagi siapa yang memiliki anak dengan potensi menonjol ini. Jadi menonjolnya karena keuletannya cukup tinggi dibanding kan jumlah pesertanya 189 ya, sekitar hampir 200. Nih dia punya keuletan yang cukup menonjol, bahkan paling tinggi di antara teman-teman yang lain. Mungkin tidak tertulis di sana, tapi kami terbaca, itu potensi itu terbaca oleh kami. Jadi monggo nanti jika beberapa anak ini yang saya sebutkan atau butuh dimotivasi, tadi saya harapkan ini nggak tenggelam di sini begitu. Dia juga cukup loyal, artinya ketika seseorang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan, otomatis nanti dia juga hubungan interaksi sosial dengan orang tua, dengan pimpinan itu cukup bagus begitu. Lalu dia daya juangnya juga tinggi. Artinya ketika dia diberikan stresor atau dia tetap masih bisa bekerja ketika ada di bawah tekanan. Nah, ketika nanti ini tidak muncul di anak ini, berarti ada sesuatu begitu. Tugas ibu bapak adalah untuk mendampingi dan menggali kenapa ini tidak muncul. Karena sayang ketika dia sudah punya modalitas tetapi tidak bisa di-up. Lalu di TKJ itu ada Aini Mastitah, itu juga cukup menonjol. Jadi dia punya konsistensi, jadi ketika menuliskan keinginan sesuai dengan apa yang sebenarnya ada di potensi dia sudah tahu potensinya apa. Jadi sayang nanti kalau misalnya terpengaruh teman sehingga dia harus beralih passion begitu ya. Di sana dia
memang bidangnya dia sudah memilih jurusan TKJ itu tepat banget. Jadi kalau nanti motivasinya mulai menurun atau ada ingin pindah ke jurusan lain atau justru sesuatu yang membuat dia tidak bersedia melanjutkan pendidikan, monggo mohon dimotivasi. Lalu berikutnya masih di TKJ. TKJ ini ternyata berisi anak-anak dengan potensi yang luar biasa ya, karena catatannya cukup banyak. Ada Noval Bayu Prasetyo, halo Ibu Bapak, ada yang ya Oke, jadi ada Noval Bayu Prasetyo dari TKJ juga, dia di ruang 8. Itu cocok banget kalau diarahkan jadi jurnalis, jadi bakatnya memang seperti itu. Jadi ada bidang pekerjaan tertentu yang dilakukan tetapi hanya asal bekerja begitu ya. Trennya sekarang kan kita setelah menyelesaikan pendidikan memang harus bekerja ya bekerja begitu, tapi anak ini punya potensi jika dia memang ingin jadi jurnalis dan bisa diarahkan ke sana, itu bisa bagus sekali gitu. Karena memang modalitas audio dia juga cukup bagus dibanding teman-teman lainnya, dibanding 189 peserta lainnya. Lalu ada Nindya Listianingrum, kemarin sempat kami bersama sesama rekan gitu ya ngobrol, ini kayaknya nih anak salah masuk jurusan, tapi ternyata setelah kita ngobrol dengan teman-teman dari yang mengajar di Fakultas Kedokteran, enggak, bisa sekarang dari TKJ pun mau masuk di kedokteran bisa. Jadi kalau dia mau jadi dokter dan memang itu adalah cita-citanya, bisa didukung ke arah sana. Lalu ada Setiawan Putra. Nah ini bakat sepak bolanya kalau nanti memang tidak terlihat, monggo bisa digali karena dia memang di antara banyak sekali teman laki-laki yang katanya minat pada sepak bola, dia cukup menonjol begitu. Lalu Redi Putra Pratama. Anak ini pinter tapi terdeteksi 5 huruf gitu ya, ada yang mendampingi. MALLS-nya juga cukup tinggi gitu. Nah, jadi nanti ini biasanya menghadapi anak-anak seperti ini karena kreativitasnya juga cukup tinggi. Membantahnya nanti juga cukup sering, jadi cukup vokal. Itu juga bisa jadi catatan gitu. Lalu Ari Mansah, ini bakat desainnya juga luar biasa. Jadi nanti bisa itu kurang lebih saja ya, karena ternyata saya tidak bisa langsung kontak mata dengan Ibu Bapak Wali kelas. 13. Narisa Ananta dari TB. Ada wali kelas dari TB? Ibu Yeni. Lia Kuntari dan Narisa Ananta, Bu. Jadi nanti 2 anak ini mungkin kalau potensinya tidak keluar bisa dimotivasi atau digali kenapanya. Karena di antara TB 2 anak ini memang yang potensinya luar biasa di jurusan tersebut. Lalu masih di TB ada Devi Safitri. Itu ketelitiannya yang cukup menonjol. Jadi kalau tadi ada keuletan yang cukup tinggi, nah di Devi ini ternyata ketelitiannya cukup tinggi dibanding teman-teman yang lain. Jadi dia cukup detail, nanti kalau misalnya melakukan dekor cake begitu ya, dia bisa melakukan sampai hal-hal detail yang tidak dipikirkan orang lain, dia bisa pikirkan gitu. Sayangnya memang kreativitasnya masih perlu diolah. Lalu ada Leni Oktaviani Putri. Punya kepribadian yang cukup baik, punya kinerja yang cukup baik.
tapi nanti mudah dipengaruhi sehingga mungkin ibu bapak guru yang mengampu bisa agak warning ke leninya, mungkin dalam memilih pergaulan atau pertemanan agak hati-hati begitu ya, karena potensinya juga baik. Lalu Asri Komsatun Wahyuning Tias ini juga punya kejujuran dan loyalitas. Jadi kok kejujuran itu kan jarang orang memiliki dengan demikian unggulnya. Pasti ketika dia ada di dalam posisi tertentu ada satu titik yang klik, pas imannya turun, jadi ada keusilan yang dipikirkan. Nah kalau Asri Komsatun ini tipenya yang tulus, polos, jujur, jadi sayang kalau tidak potensi ini tidak diperhatikan. Karena mestinya bisa berprestasi anak-anak seperti ini. Lalu untuk PH perhotelan ya. PH itu ada Angeliana Sulistiawati. Ini gambaran anak hotel banget. Yang dia humoris, dia relationship-nya bagus, kemudian juga komunikasinya bagus. Ada Afifah Handayani itu juga bagus, tapi saya tuliskan mungkin di sana dia memang cocoknya sebagai CS atau FO begitu ya. Cuman karena sayangnya dia tidak bisa menjadi trendsetter, jadi selalu jadi follower gitu. Gampang sekali mengikuti arus, itu nanti yang harus agak hati-hati. Lalu ada Asifa Manda Koirunisa, itu hafalannya bagus banget. Jadi kok nanti dia harus tilawah atau mau diarahkan jadi hafizah begitu bisa. Dibanding teman-teman lainnya, memang daya hafalannya cukup tinggi. Mungkin itu, ini mau satu sesi untuk penjelasan psikotes sudah saya cukupkan, berikut pemaparan beberapa anak yang unggul dan berpotensi begitu. Ini mau selesai kemudian ada pertanyaan atau saya lanjut langsung ngebut di tayangan berikutnya. Moga Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan terutama wali kelas atau kajur terkait hasil dari psikotes atau kemungkinan potensi yang akan muncul untuk anak-anak, silakan. Atau bagaimana cara membacanya? Mungkin ada yang masih bingung terutama di situ. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau nanyakan terkait hasil psikotes, terutama karena nanti akan disampaikan sendiri oleh Bapak Ibu wali kelas kepada orang tua. Jadi kemungkinan orang tua juga akan menanyakan banyak hal terkait hal tersebut. Kalau malah semakin blank dan blong, kita lanjut saja dulu ke slide berikutnya untuk menghemat waktu sambil nanti monggo dilihat lagi. Atau Pak Sugeng ada yang mau ditanyakan? Daripada ngantuk Pak, boleh tanya. Mohon maaf Bapak. Belum, baik boleh dilihat-lihat dulu Pak dan dibaca. Bisa dihindari itu kan harus tahu. Nah, terus bagaimana untuk kelemahannya? Masuk.
Wis direkam belum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng Widodo, wali kelas 10 OTOD. Yang kami tanyakan di sini tadi bahwa Ibu yang dipaparkan oleh Ibu adalah kelebihan. Jadi siswa yang mempunyai kelebihan supaya tidak terpendam. Nah, di sini kan kalau ada kelebihan dan tidak muncul kan kita harus menggali. Nah di sini kan harus tahu kelemahannya. Kenapa bisa terpendam lah ini. Nah, di situ ada nggak teori untuk menggali kelemahannya supaya bisa diatasi sehingga nanti kelebihannya menjadi betul-betul kelihatan gitu loh maksud saya. Gitu aja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sugeng pertanyaannya. Tadi selain ada beberapa, dua anak kalau tidak salah saya juga memaparkan kelemahan. Jadi karena ada potensi yang menonjol disertai dengan kelemahan anak yang itu bisa menjadi kelemahannya dan ada saran yang tadi sempat saya sampaikan. Di dua anak tadi ya kalau tidak salah, tadi ada yang misalnya dia cukup mampu atau berpotensi di satu hal tetapi tidak tahan godaan jadi mudah terpengaruh. Nah kemudian kalau teori-teori bagaimana kemudian mengetahui kelemahan agar keunggulan yang tadi terpendam bisa muncul di permukaan, nah nanti di pembahasan di tayangan kedua mungkin ada tips dan caranya di sana. Begitu, yang pasti harus pendekatan dulu dengan siswa. Nah memang kondisi seperti ini akhirnya membuat kita cukup terbatas ketika mengenal siswa-siswa kita sendiri begitu ya. Mungkin itu dulu ya Pak Sugeng ya. Baik, ini tema yang disodorkan ke kami, remaja masa kini, problematika dan strategi menghadapi. Gitu. Kenapa ini diajukan sebagai tema? Saya memahaminya dari sudut pandang, oh ya ternyata memang dari teori-teori perkembangan zaman dulu yang di sana tertulis sejak tahun 1950, itu ternyata kebanyakan sudah tidak relevan atau ada beberapa yang tidak tepat lagi digunakan saat ini. Maka karena dalam ilmu pengetahuan itu kan setidaknya 10 sampai 15 tahun itu sudah harus upgrade begitu ya. Seperti juga mungkin kecanggihan teknologi yang terus maju pesat. Di sana ditulis ada beberapa nama disebut di sana. Nah, saya memang walaupun Elizabeth Harlock ini adalah yang mengemukakan teori perkembangan secara lengkap, jadi perkembangan manusia sejak lahir sampai akhir gitu, tapi saya lebih suka menggunakan teori miliknya Erikson ini karena dia jelas dengan detail membahas tentang masalah remaja. Dan kebetulan Erikson ini lebih banyak membahas tentang remaja laki-laki daripada perempuan. Jadi di sana dikatakan bahwa usia remaja itu memang adalah fasenya identitas melawan kekacauan identitas begitu ya. Dia dapat semua identitas di sana. Usia remaja itu kapan sih? Mungkin Ibu Bapak juga paham gitu. Jadi 12 tahun sampai 18 tahun. Tapi ternyata penelitian terkini usia remaja itu sudah bisa disebut remaja ketika dia berusia 10 tahun dan akil balik kalau menurut Islam. Jadi kalau diperhatikan memang masa kini itu anak-anak SD sudah banyak yang menstruasi, kemudian lebih cepat mereka pubernya karena banyak hal yang memang mempengaruhi. Nah, di sana terjadi perubahan apa saja, ada fisik, emosi, dan sosial.
Jadi si remaja ini dibilang anak kecil sudah tidak mau, tapi dianggap sebagai orang dewasa juga belum mampu. Maka dalam undang-undang perlindungan anak, juga undang-undang tentang sistem pengadilan pidana anak, itu juga dibatasi bahwa 1 hari sebelum usia 18 tahun itu masih disebut anak-anak. Nah, di sini kalau dia memperoleh identitas itu cukup bagus, labeling yang diberikan itu cukup bagus, dia akan terus memiliki kepercayaan diri. Tapi kalau ternyata identitas yang dia dapatkan negatif dan salah, maka selanjutnya dia akan mengakui dirinya atau identitas dirinya bahwa dia memang tidak baik. Identitas diri ini penting bagi remaja karena ketika dia mendapatkan labeling yang salah itu terus yang akan digunakan. Tadi batasnya ketika 14 tahun itu sesuatu akan menjadi karakter. Jadi akan lebih sulit dirubah. Jadi untuk anak-anak yang misalnya dia tidak mendapat identitas diri yang baik, dia akan mencari cara dengan membuat kekacauan dan melabel dirinya dengan identitas yang buruk. Yang pasti dia kan dapat identitas, entah itu negatif atau positif. Ini kalau menurut Harlock sendiri di sana ada pengertian tentang faktor yang mempengaruhi sikap remaja, khususnya terhadap pendidikan. Memang paling banyak adalah teman sebaya. Jadi ketika kami melakukan psikotes itu pun membaca hasilnya sebenarnya nampak terbaca bahwa banyak yang masuk di satu jurusan hanya ikut-ikutan karena teman nongkrongnya mungkin atau teman sekolah sebelumnya masuk di jurusan tersebut. Jadi bukan betul-betul dari keinginan sendiri. Kalau paksaan dari orang tua, kami tidak membaca ada di sana, jadi masih cukup aman. Nah, tren tentang kecuekan orang tua memilih jurusan anak nanti mungkin akan terlihat di slide berikutnya. Boleh? Nah, ini bedanya masa lalu dan masa kini. Ini kami hanya mencuplik dari lipat dari Google juga, tapi sangat menggambarkan sebenarnya. Jadi kalau zaman dulu mungkin Ibu bapak ada yang tidak melalui masa remaja, kalau saya dulu melalui masa remaja begitu. Pak Sugeng melalui masa remaja? Oh langsung dewasa. Jadi lupa masa lalu begitu ya Pak. Jadi memang menurut Harlock pun setiap manusia hidup itu ada tahapan-tahapan perkembangannya. Jadi dia melalui masa bayi, kemudian anak, dan kemudian remaja begitu ya, sebelum dewasa. Jadi nggak ada yang ujuk-ujuk langsung dewasa seperti Pak Sugeng. Jadi luar biasa Pak. Nah kalau dulu kan kita itu suka banget dengan melihat televisi saja sudah cukup, tapi kalau anak-anak sekarang enggak, gadgetnya pun minta yang terbaru begitu ya, dan merek-merek tertentu sesuai dengan apa yang ingin, identitas yang ingin ditonjolkan, kemudian terkait dengan harga diri yang ingin diperlihatkan gitu. Nah, ini bedanya adalah tahun 1960 dengan 2010. Kalau 1960 kita dapat atau di saya saja ketika dapat nilai jelek dari sekolah, kita yang mendapat tekanan, pressure-nya kita yang harus lebih giat belajar. Kemudian di tren 2010 itu mulai muncul berita-berita bahwa guru dilaporkan ke pengadilan atau di kepolisian begitu karena memarahi atau memberikan nilai buruk. Itu orang tua yang datang ke sekolah. Nah, dari 2010 ke 2020 ada tren baru Ibu Bapak. Ternyata orang tua lebih apatis tentang pendidikan anaknya. Dia lebih percaya menyerahkan sepenuhnya dengan sekolah. Ya sudah daftar di sana, jadi kalau dengar kabar burung bahwa satu sekolah itu bagus, satu sekolah itu baik, lulusannya juga lebih banyak yang bekerja, kalau untuk tingkat SMA dan SMK, anaknya akan disekolahkan di sana. Entah bagaimana prosesnya, yang penting keluarnya jadi bagus, tiba-tiba bisa disulap jadi bagus begitu. Dan terserah anak mau pilih
jurusan apa atau masa depan seperti apa itu sudah diserahkan ke anak. Jadi orang tua tidak terlalu banyak mendikte. Nah, nanti ada tren lagi setelah 2020, saya tidak tahu, mungkin bertambah tidak peduli lagi begitu ya, yang penting sekolah. Kalau kemarin dari hasil tes itu kelihatan sekali ada catatan-catatan kecil yang harus dibuat anak gitu ya, di sana tergambar bahwa memang semuanya sesuka hati anak begitu, sesuai minat anak dan keinginan atau bagaimana lingkungan teman-teman, tapi orang tua tidak banyak berperan. Lalu ada tren di sana, kalau dulu orang tua dan guru yang banyak mengajari, nah sekarang terutama di masa pandemi ini yang kita harus belajar online, memakai perangkat yang cukup canggih, harus serba cepat begitu ya, malah orang tua yang minta diajarin ke anak bagaimana menginstal suatu aplikasi misalnya seperti itu. Ini perubahan tren. Lalu kalau dulu kita makan bersama, doa dipimpin oleh kepala rumah tangga begitu ya, dengan bapak atau ibu, kita makan bersama bercerita tentang segala hal dengan bebas. Nah ini trennya seperti ini nih, mulai terlihat begitu. Dimanapun, maka aturan-aturan yang jelas di dalam rumah itu harus dibuat dulu, diperketat gitu. Ini ada beberapa 10 problematika sekarang. Kami sudah mencoba meranking, ini juga melalui penelitian begitu ya, kami membaca literatur, ini yang dihadapi anak-anak saat ini. Kebetulan saya atau kami juga diminta oleh Balai Pendidikan Menengah DIY untuk membantu program atau kegiatan pendidikan karakter. Jadi setiap tahunnya, ini baru tahun ini tertunda karena ada pandemi. Biasanya di bulan Agustus sampai November itu kita secara berkala sekolah-sekolah di DIY tingkat SMA dan SMK mengirim beberapa anak untuk di camp kan di Kaliurang begitu, lalu di sana kami dampingi. Awal masa sekitar tahun 2013 sampai 2015, masalah yang diajukan oleh Dinas Pendidikan adalah tawuran. Begitu tingginya angka tawuran di Jogja, sehingga anak-anak yang menjadi tokoh dan hobi melakukan tawuran ini dikumpulkan, mewakili sekolahnya, dikumpulkan di Kaliurang begitu. Di sana kami bermain bersama, kami hidup bersama, akhirnya membentuk satu kesatuan begitu, membangun kesadaran sebagai pelajar kota Jogja. Lalu ketika mereka turun, mereka tidak lagi melakukan tawuran karena merasa sudah berteman, sudah bersahabat, sudah merasa seperti adik dan kakak gitu. Sehingga teman-temannya tidak lagi terpengaruh, walaupun ada 1-2 yang masih terjadi, tapi menurut Dinas Pendidikan laporan tawuran sudah mulai berkurang. Tadi trennya seperti itu. Lalu yang kemudian semakin ke sini di tahun 2018, mulai tahun 2018 itu ternyata permasalahannya bukan lagi tawuran, mereka tidak lagi tawuran, tapi yang tertulis di sana. Jadi alkohol, kemudian kalau sudah alkohol mereka tidak puas dengan alkohol, sudah mulai mencoba memakai narkoba. Nah, selain menangani anak-anak untuk dididik bersama, saya juga menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum di Dinas Sosial DIY begitu ya. Ada anak-anak yang memang dia spesialisasinya tadi punya keunggulan untuk menjadi sales begitu ya, tapi yang dijual berbeda. Akhirnya yang dijual adalah narkoba karena memang keuntungannya menurut dia cukup banyak dan menjanjikan daripada dia harus menjual hal lain. Dan ternyata jaringannya cukup besar, hampir ke luar kota, dan dia bisa menceritakan bagaimana naik turunnya saham begitu ya, tingkat penjualan itu. Jadi kalau misalnya setelah
atau menjelang Lebaran. Jadi ada dalam setahun ada 3 waktu yang penjualannya memang cukup tinggi, dan itu ternyata justru di daerah-daerah pinggir kabupaten, termasuk minggir itu agak tinggi. Nah, lalu setelah mencoba alkohol tidak puas, narkoba. 2 hal ini akan mempengaruhi kinerja otak sehingga ketika berperilaku tidak lagi sesuai norma, dia tidak lagi memperhatikan aturan agama dan sosial begitu. Kemudian terjerumus pada pergaulan bebas. Pada saat ini ketika anak di bawah usia 18 tahun melakukan hubungan seksual, itu bisa dipidanakan ternyata jika korbannya tidak terima atau orang tuanya tidak terima. Jadi walaupun suka sama suka, ternyata ini bisa masuk ke ranah hukum, dan itu kasusnya banyak sekali. Lalu yang mereka khawatirkan adalah yang ketiga, pendidikan dan pekerjaan. Jadi tadi kalau tidak bisa melanjutkan sekolah lagi, tidak mendapat pekerjaan yang layak, mereka akan mencari hal-hal yang mudah untuk dilakukan. Kaitannya erat dengan materialisme ini. Jadi tadi lihat temannya pegang HP yang bagus, dia pengen akhirnya mencuri kotak infak masjid misalnya, pas kebetulan lagi sholat di situ, kemudian imannya lagi turun, ngelirik kotak infak, akhirnya dia dapat uang sekitar 2 juta, 3 juta, lalu dibelikan HP. Nah, ini tingkat materialisme yang cukup tinggi, memang hedonisme yang cukup tinggi ternyata juga menjadi masalah untuk remaja. Lalu ada bullying. Jadi untuk anak-anak yang mudah menjadi korban itu tentu saja akan menjadi sasaran bullying bagi teman-temannya yang memiliki power lebih kuat. Lalu ada single parent untuk dirinya sendiri atau pengasuhan. Jadi kalau single parent untuk dirinya sendiri, kemungkinan ada anak yang sudah melakukan pernikahan anak tetapi tetap melanjutkan sekolah dengan memalsukan identitasnya, begitu ya, dia menjadi single parent, itu akan menjadi permasalahan tersendiri. Atau diasuh oleh orang tua single parent tanpa pengganti, artinya sebenarnya tidak masalah jika tanpa ayah atau tanpa ibu selama ada sosok pengganti. Lalu tumbuh terlalu cepat, ada kelas percepatan, itu juga membuat anak-anak terlalu matang secara dini. Kemudian tayangan-tayangan televisi, iklan-iklan yang di aplikasi itu juga ternyata cukup mempengaruhi anak-anak tumbuh terlalu cepat, sehingga yang seharusnya belum sesuai perkembangan mereka sudah ingin mereka alami. Lalu obesitas. Sekarang kita sangat dimudahkan oleh pembelian makanan begitu ya, ada aplikasi online untuk membeli makanan. Dia mager di kamar gitu sambil main game, pesan makanan tinggal saji. Kalau dulu masih teriak, "Bu, maem," gitu, "Bu, makan," atau dia jalan ke dapur. Sekarang enggak, tanpa dia beranjak pun makanan sudah datang sendiri dengan sendirinya. Lalu masalah sosial dan politik. Nah, kok sosial dan politik sudah masuk ke remaja? Ya, ternyata remaja-remaja SMA bahkan SMP itu oleh kelompok tertentu digunakan untuk kepentingan sosial dan politik. Ada yang sudah diracuni oleh pemikiran-pemikiran tertentu, diikutkan dalam demonstrasi begitu ya. Lalu yang terakhir sosial media, karena memang sosial media yang kadang tidak terkontrol oleh orang tua dan guru. Jangankan guru, orang tua pun sudah tidak tahu password anak, itu sudah melanggar privasi begitu ya. Nah, ini tadi 10 problematika yang dihadapi oleh remaja-remaja sekarang. Ini ada strategi pendampingannya nih. Ini yang tadi ditanyakan Pak Sugeng, gimana sih sebenarnya kita bisa memunculkan tadi atau melihat kelemahan anak. Pahami dulu karakternya. Anak ini punya karakter seperti apa? Supaya kita bisa tahu karakter anak,
pasti kita harus lebih dekat. Karena untuk remaja pendekatan yang sesuai adalah sebagai teman, ya, bukan sebagai penasehat. Ketika anak sudah merasa, remaja ini merasa dinasihati, otomatis dia akan pergi begitu saja. Di sana ada gambaran tuh, dia masuk yang pasif atau yang asertif atau yang agresif. Kalau sudah paham bahwa anak ini masuk yang pasif, berarti kita yang harus lebih banyak atau pinter mancing. Kalau asertif itu lebih kita sebagai teman bicara dan teman mendengarkan. Kalau yang agresif berarti kita lebih sebagai pendengar dan pengontrol si anak. Setelah paham ini, ketika tadi misalnya ada anak-anak yang ulet, tekun begitu ya, dia cukup mampu mengekspresikan diri, tapi ternyata ini tidak muncul. Nah, kita bisa langsung tahu ini anak lagi lapar, marah, atau lagi kesepian, atau lagi lelah. Jadi ketika anak bermasalah itu pasti 4 penyebabnya ini, tinggal dipilih. Kok dia lapar gampang, tinggal dikasih makan sudah tenang, bisa kita dekati. Jadi kalau melihat seorang anak atau remaja tidak bertingkah laku seperti biasanya sesuai dengan karakter dia yang biasa kita lihat, pahami dulu ini dia lagi ngapain nih, lagi lapar, belum sarapan di rumah jadi uring-uringan ketika di sekolah, atau dia lelah, kebanyakan tugas mungkin, tugas yang harus diupload begitu ya. Kemudian atau dia justru lagi marah. Nah, marahnya ini ke siapa? Ke orang tua, ke diri sendiri ketika dia tidak mampu mengerjakan tugasnya, atau justru yang lagi kesepian karena merasa tidak ada teman yang peduli, tidak ada lingkungan sekitar yang tidak peduli dengan dirinya. Kalau sudah begitu, baru kita berikan rasa aman, nyaman, dan penghargaan. Karena 3 ini yang harus ada pada diri setiap individu. Saya tidak bilang hanya pada anak atau pada remaja saja. Pada diri kita pun kita butuh ini. Rasa aman, rasa nyaman, dan rasa dihargai. Salah satu hilang, kita pasti merasa tidak nyaman. Jadi nggak enak tidur, nggak enak makan, itu kalau sudah salah satu hilang, merasa nggak aman, merasa nggak nyaman begitu ya dengan kondisi lingkungan, kemudian tidak berharga. Nah, yang harus ditanamkan pada remaja apa? Ini nih kata-kata I believe in you. Jadi I believe in you ini perlu ditanamkan ke si remaja kalau kita mau mendekati, agar dia lebih punya rasa harga diri, dia lebih berharga, dia diakui. Lalu ajarkan untuk berlatih sabar dan tekun. Nah, berlatih sabar dan tekun ini kan hanya teori ya sepertinya. Ya gampang aja sih nyuruh remaja berlatih, gampang aja suruh anak untuk sabar dan tekun. Tapi pada prakteknya mungkin susah. Akan mudah jika kita bisa memahami karakter, kemudian mereka sudah merasa lebih aman, nyaman, dan dihargai. Begitu. Next, Pak. Ternyata sudah selesai, alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan jika ada, jika tidak, alhamdulillah lagi. Begitu. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada bahasa yang mungkin kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bunda Dian sudah menyampaikan beberapa pemaparan terkait hasil psikotes sekaligus untuk bagaimana problematika remaja terutama untuk anak-anak kita. Nah, kita masuk untuk sesi yang tanya jawab. Kita sesi tanya jawab, silakan untuk Bapak Ibu guru. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Menjadi Pak Sugeng Mali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada 2
yang akan saya sampaikan. Yang pertama pertanyaan, yang kedua permintaan. Yang pertanyaan tadi di layar disebutkan bahwa fase remaja itu dari umur berapa tadi? 8 ya. Tak lihat dulu fotonya, tadi tak ada foto. Lupa ya. Nggak bisa baca Pak, lihat foto aja. Saya udah foto tadi. Nah, umur itu baru ya 12 sampai 18 tahun. Nah ini apabila terjadi, kan ada juga yang 18 tahun tapi sudah seperti orang tua, sudah bersikap seperti orang tua, tapi ada juga yang sudah berumur di atas 20 tapi masih seperti anak-anak. Nah ini untuk ukuran remaja ini bagaimana ini ya, karena saya sendiri juga pernah menghadapi hal-hal seperti itu ya. Sehingga mungkin perlu ukuran yang bukan hanya umur gitu loh, maksud saya itu. Nah tolong ini diberikan penjelasan untuk pengukuran remaja dari tingkat selain umur. Karena ada juga yang umur 18 tapi masih anak-anak. Terus umur 18 tapi udah dewasa. Tapi ada lagi yang umur lebih dari 18 itu masih seperti anak-anak. Ini saya juga menghadapi anak saya sendiri juga begitu. Ya, anak saya itu di sekolah dia ranking 1, pinter, tapi seperti anak-anak. Orang gurunya juga bilang ke saya, Pak tolong ini anaknya tolong dibimbing supaya mentalnya redok naik sidik ngono, men iso ngikuti gitu. Tak dites itu pinter, tapi kalau dari sikap, dari sosial, dari apa semua seperti anak-anak. Contohnya seperti main itu, mainnya mesti seperti anak-anak kelas seperti anak umur 4 tahun seling main ini. Tapi kalau dikasih soal itu bisa ngerjakan. Nah, ini lucu juga ini kan. Ini anak saya ini kan aneh juga, padahal saya tidak lucu ya. Ini itu lalu permintaan saya, ya tolong ya, kita para guru diberikan tips atau diajari atau dibimbing bagaimana cara mengatasi murid-murid kita, karena murid-murid kita ini bermacam-macam. Saya sudah pernah mencoba menerapkan berbagai macam cara teori, ada yang berhasil ada yang tidak. Ini contohnya ada yang tidak masuk 3 bulan waktu itu, sampai pusing kita ngubunginya. Akhirnya saya berusaha untuk datang ke rumahnya, ternyata anak itu tidak mau terbuka. Ditanya kenapa nggak masuk juga nggak bisa jawab. Orang tuanya juga nggak bisa jawab. Orang tuanya malah, ya gimana Pak, saya sudah nyuruh-nyuruh, saya juga sudah siap bayari. Wah, ini yang penting bayar iki ya. Nah, karena dia rajin bayar ya, kita harus bagaimana caranya supaya anak itu tetap masuk kan gitu. Itu. Akhirnya saya saya terapkan dengan cara tak rangkul fisik. Tak rangkul, tak bawa keluar berdua. Lalu saya tanya-tanya pelan-pelan gitu. Dia nangis, saya juga ikut menangis. Baru dia bisa jawab. Dia punya masalah yang membuat dia tidak bisa masuk sekolah ini, yang menjadi itu. Tapi yang lainnya tidak bisa saya terapkan seperti itu, nggak berhasil. Ini gimana caranya? Makanya tolong diberikan tips, dibimbing caranya. Nanti mungkin baik itu diberikan ilmunya atau bagaimana, atau mungkin rumusnya ya. Mungkin kalau matematika rumusnya ini biar bisa ketemu ini, misalnya begitu. Tolong mungkin lain waktu. Ini permintaan saya, mudah-mudahan dikabulkan. Tapi bukan untuk saya sendiri loh Bu, ini Bu, tapi ini untuk semua guru ya. Jadi semua guru diberikan, terutama yang wali kelas ini berat sekali Bu nih. Apa-apa sing dibuk wali kelasnya sopo ya. Nah itu saya juga
Ini saya sendiri juga menghadapi hal yang sangat buruk waktu itu. Wah, wali kelasnya malah DC ya, ini repot ini kan. Nah ini makanya ini minta betul-betul minta dibimbing. Mohon Pak Kepala nih, tolong dijaluk kayak gitu. Mungkin kalau Pak Kepala yang minta mungkin dikabulkan. Jadi dibimbing betul-betul, kita diajari gitulah. Jadi diberikan beberapa paparan contoh sikap orangnya seperti ini, maka yang untuk mengatasi kayak gini. Anaknya begini, ini ilmunya untuk mengatasi kayak gini gitu loh. Contohnya seperti itulah. Itu terutama yang excellent nakalnya itu. Itu. Jadi itu dulu dari saya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan bimbingan terutama untuk kita semua para wali kelas maksudnya, bukan para wali. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, yang saya ingin tanyakan, sejak usia berapa sih anak itu bisa melakukan tes atau psikotes seperti ini? Nun sewu Ibu, saya tidak melihat, saya kurang nyaman kalau tidak melakukan kontak mata. Iya, terima kasih. Kemudian yang saya ulangi lagi Bu, sejak usia berapa sih anak bisa melakukan tes atau tes psikotes seperti ini Bu? Siapa tahu nanti kan saya punya anak, biar tahu bakat dan minatnya kan dilakukan tes atau psikotes tersebut gitu. Kemudian yang saya ingin tanyakan selanjutnya adalah tentang tadi ada beberapa siswa yang punya potensi-potensi yang memang menonjol. Nah, itu bagaimana sih atau caranya bagaimana untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut? Kemudian yang selanjutnya anak-anak yang di bawah rata-rata untuk potensinya itu bagaimana untuk mengembangkannya juga gitu. Apakah perlu dibikin kelompok-kelompok tersebut, kelompok-kelompok, ini ada ya potensinya di bawah rata-rata, ini potensinya yang di atas rata-rata atau seperti itu. Mungkin minta cara-cara khususnya gitu. Kemudian kalau saya melihat di sekolah kami ini ada beberapa permasalahan siswa, terutama tadi yang benar kata Pak Sugeng, siswa yang tidak berangkat sekolah itu ada permasalahan keluarga, terutama adalah keluarga yang notabene broken home. Nah, ini bagaimana caranya sih agar anak tersebut bisa berangkat sekolah, kemudian bisa teratasi masalah-masalah terkait dengan masalah broken home tersebut. Mungkin dari saya cukup sekian, saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat kemudian yang ingin saya tanyakan, pertama terkait perencanaan teknis ke depan. Yang pertama kami nanti kan melalui pintu wali kelas tentunya akan menyampaikan hasil. Nah, pengalaman kami kemarin itu ada hasil ini kan tentu harapan kami orang tua itu yang pertama mau menerima dulu apapun isi laporannya itu. Karena nanti kalau sudah menerima ke depan sekolah itu kan tentu ada beberapa planning melihat dari hasil tersebut. Nah, pengalaman kami kemarin itu ada satu siswa kami yang memang kami itu kan memang dari kemarin belum pernah mengadakan psikotes, tapi karena suatu hal anak ini terdeteksi ada gejala kelainan atau autis, itu kita lakukan psikotes dan ternyata hasilnya memang ya benar-benar rendah. Itu orang tua itu menolak hasil itu, jadi sampai sekolah dan orang tua itu agak tegang seperti itu karena yang mengeluarkan itu kan memang lembaga yang kredibel. Nah, ini bagaimana ketika terjadi mungkin bagi siswa dengan kategori menengah ke bawah atau bawah banget itu tidak mau menerima. Nah, yang kedua ini barangkali untuk menanggapi Pak Sugeng karena tadi permintaannya ternyata disenggolkan ke saya Pak Sugeng. Jadi
rencana kami Bapak Ibu nanti ke depan tentunya dengan salah satunya proses ini itu nanti kami juga punya prinsip, kita sebagai guru itu kan juga harus belajar. Nah, salah satu belajarnya itu ya kayak gini Pak Sugeng. Karena ketika kita misalkan bimbingan dengan pengawas, dengan kepala dinas atau dengan direktur SMK misalkan, itu nggak pernah bahas kayak gini. Padahal di lapangan itu kan masalah kita itu ya masalah kayak gini. Kita kalau ketemu dengan pengawas, dengan bapak-bapak kita di Dikpora itu kan yang diminta ya RPP, KIKD segala macam, pokoknya yang dinilai cuma dalam kelasnya saja, di luar kelas itu tidak pernah disinggung. Makanya nanti salah satunya kita mengundang dari lembaga Delta ini. Mungkin nanti untuk aspek yang lain kita juga akan jalin kerjasama. Jadi mungkin untuk semua strategi ya kita akan mencari pihak lain yang mungkin bisa membantu. Rencana kami seperti itu Bapak Ibu dan juga Pak Sugeng. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi ada 3 Bapak Ibu guru Bunda Dian yang sudah memberikan pertanyaan terkait pertama dari Bapak Sugeng. Tadi memberikan pertanyaan bagaimana memetakan bahwa anak itu dewasa, remaja dan yang lain tidak berdasarkan umur, tapi mungkin berdasarkan perilaku ya tadi ya, kemungkinan atau nanti bisa dijelaskan dengan oleh Bunda Dian. Kemudian yang kedua, cara mengatasi anak. Kemudian dari Ibu Ulfa tadi terkait sejak usia berapa bisa melaksanakan psikotes. Kemudian bagaimana cara mengembangkan potensi. Kemudian bagaimana cara menyampaikan untuk anak-anak yang di bawah rata-rata, serta bagaimana misalkan anak-anak yang memang dari keluarga broken home dan bagaimana memberikan motivasi terhadap anak tersebut. Kalau dari Bapak Kepala Sekolah terkait hasil dari salah satu siswa kami yang mungkin sudah melaksanakan psikotes terlebih dahulu dan anak tersebut tunagrahita nih kalau itu ya Bapak ya, tunagrahita dan dia memiliki IQ di bawah rata-rata. Ini Bapak Bu langsung saja dijawab dari Bapak Ismail. Alhamdulillah pertanyaannya cukup banyak dan dibumbui oleh curhatnya Pak Sugeng tadi ya. Lalu sudah dijawab juga oleh Pak Kepala. Jadi Pak Sugeng, ketika kita berbicara tentang remaja, kita memang secara ilmiah atau secara teoritis itu tidak bisa lepas dari batasan usia begitu ya. Baik dari segi psikologi, kemudian hukum, dan WHO pun memberikan batasan usia remaja itu melalui usia. Mungkin ada yang tidak melalui usia Pak, yang kita kenal dengan akil balik tadi. Akil balik kan itu pun ketika kita berbicara akil balik pasti ada batasan usia yang tersebut di dalamnya. Saya sendiri mohon maaf sampai saat ini ketika berbicara tentang remaja itu pasti dan perkembangan manusia khususnya itu pasti akan menyebut usia sebagai batasannya. Jadi sekian sampai sekian tahun gitu. Jika ada kasus-kasus tertentu, ada individu, ini kan tidak semua ya Pak. Kita kalau berbicara secara umum memang merujuknya pada range usia. Tetapi pada kasus tertentu yang tidak umum atau ini beberapa individu yang mengalami, ada yang usianya sudah sedang berada di remaja akhir menjelang dewasa, tetapi ternyata perilakunya masih seperti anak-anak. Kemudian ada yang usianya masih di kategori anak-anak, tetapi ternyata bisa berperilaku selayaknya orang dewasa. Untuk mengetahui ini,
di psikotes itu ada alatnya tersendiri untuk mendeteksi, namanya kematangan sosial emosional. Ya. Kematangan sosial emosional ini sekaligus menjawab dari Bu Ulfa, itu bisa dimulai dari 0 tahun, tapi khusus untuk instrumen tertentu begitu ya. Khusus untuk kematangan sosial emosional itu bisa dimulai dari 0 tahun sampai 65 tahun begitu. Nanti dari sana bisa terdeteksi aspek mana saja atau hal apa saja yang belum dicapai pada perkembangan sebelumnya ketika seseorang sudah mencapai usia tertentu. Misalnya usia 18 tahun tapi masih seperti 4 tahun. Jangan-jangan ketika nanti dilakukan tes kematangan sosial emosional memang benar usianya seperti yang tadi disebutkan, seperti 4 tahun. Atau hanya kebetulan karena ada tahap perkembangan yang tidak tercapai di usia 4 tahun dan baru bisa dimunculkan ketika dia usia 18 tahun, itu juga bisa karena banyak kemungkinan. Atau ada stimulus yang harusnya didapat di usia 18 tahun tetapi tidak didapatkan oleh anak, sehingga yang bisa dia lakukan adalah mundur ke fase 4 tahun begitu. Tadi kalau usia 4 tahun yang membuat Bapak menilai anak ini memunculkan perilaku usia anak 4 tahun itu apa Pak yang menonjol? Hanya contoh saja atau memang nampak memainkan peralatan usia 4 tahun atau seperti apa? Oh baik, ya berarti melakukan permainan-permainan, ya melakukan permainan-permainan anak usia dini. Nah ini ada hubungannya juga dengan karakter, maka kemudian kenapa pendidikan karakter di sekolah-sekolah itu sekarang harusnya juga diberikan. Jadi anak ini mungkin memiliki tipe yang humoris. Jadi kok tadi kan Pak Sugeng menyampaikan saya nggak lucu tapi anak saya lucu gitu. Lihat, Pak Sugeng aja nggak dibilang nggak lucu sudah selucu ini, apalagi anaknya gitu ya. Jadi saya sudah bisa membayangkan gitu ya, nah, tingkat kelucuannya seperti apa gitu. Nah itu ada orang-orang atau individu yang memang memiliki karakter humoris, jadi dia lebih fleksibel untuk memainkan permainan di usia dewasa. Sebenarnya tidak masalah dia memainkan permainan anak-anak usia dini selama dia itu membuat nyaman dan aman. Hanya yang perlu diwaspadai seberapa sering muncul. Jadi kalau sekarang anak-anak atau remaja sekarang lebih banyak nongkrong di bengkel misalnya, melakukan modifikasi motor atau melakukan kegiatan sesuai usianya, ke mall bareng teman-temannya, tapi dia hanya menyendiri di kamar main bedil-bedilan sama boneka. Nah itu yang harus diwaspadai. Tapi kalau tidak, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi hanya itu muncul spontanitas karena memang karakternya atau tipe pribadinya yang humoris tadi. Berbeda dengan tipe yang serius begitu ya, yang memang sangat teoritis, kemungkinan dia akan lebih banyak di perpustakaan daripada main bedil-bedilan tadinya Pak, contohnya seperti itu. Lalu bagaimana tips mengatasi siswa, tadi ada yang berhasil ada yang tidak, kemudian karena memang karakter manusia ini kan berbeda-beda ya Pak. Anak walaupun kembar pasti memiliki karakter yang berbeda. Nah tadi mengapa saya juga memaparkan ketika masuk ke strategi pendampingan, yang pertama adalah memahami dulu karakter anak. Jadi tadi kalau misalnya anaknya Pak Sugeng yang tipenya humoris, lucu, cara mendampinginya ketika kita sudah paham karakternya berbeda dengan anak yang tipenya sensitif. Dan ini saya juga mengajukan proposal nih ke Pak Kepala. Yuk Pak, kapan-kapan dengan kami bergandengan tangan mengadakan pelatihan untuk guru-guru bagaimana membaca karakter siswa begitu ya, berdasarkan mungkin
bentuk tubuh, golongan darah, kemudian ciri khas tertentu yang bisa terlihat begitu. Sehingga ketika nanti guru memperlakukan siswa itu juga berbeda-beda. Maka kemudian di hasil psikotes di sana ada gaya belajar. Gaya belajar itu lebih bisa dikelompokkan dan memudahkan panjenengan ketika nanti akan memahami atau mendampingi siswa. Oh, ternyata anak-anak visual ini dia tidak bisa kalau kita cerca dengan pertanyaan langsung. Kamu kenapa? Kamu ngapain kok nggak sekolah? Coba cerita. Anak visual tidak akan bisa seperti itu. Nah, tadi contohnya yang sudah dilakukan Pak Sugeng adalah melakukan pendekatan. Nah, itu pemahaman karakter sebenarnya Pak. Ketika kemudian anak tidak bisa menjawab apapun, orang tua pun tidak bisa menjawab sesuai dengan yang kita harapkan, Pak Sugeng kemudian melakukan aksi tadi merangkul. Itu sebenarnya udah masuk ke terapi. Merangkul, anaknya dibawa keluar. Kalau untuk anak-anak kinestetik itu masuk Pak, dirangkul, diajak keluar, diajak berpindah tempat, itu masuk seperti itu. Tapi kalau untuk anak visual, dia tidak akan mau. Jadi baru mau kita sentuh, dia sudah seperti ini. Itu biasanya anak visual, dia nggak mau ada sentuhan di tubuhnya. Jadi kalau misalnya kita ingin bicara dengan anak-anak visual, yuk ngobrol sama bapak di luar, itu nggak efektif. Tapi untuk anak kinestetik dan auditori bisa diterapkan seperti itu. Tapi kalau untuk anak kinestetik, bagaimana mendampinginya ketika kita ingin memberikan informasi atau instruksi, ingin dia lebih terbuka, minta dia menggambarkan sesuatu. Lihat saja kasih kertas sama pulpen, Pak Guru mau cerita, dia dikasih media ini untuk oret-oret, atau dia melakukan apa, atau diajak nonton bareng dulu, ditanya, kamu sukanya main game apa? Anak visual pasti suka ngegame, kebanyakan begitu. Kamu gamenya apa? Diajak ngobrolnya tentang gamenya dulu, dia nanti otomatis akan menunjukkan. Anak visual akan otomatis menunjukkan tapi tidak bercerita, oh saya suka game ini, enggak, dia enggak akan jawab itu. Ini loh Pak. Terus coba pahami, maka kenapa kita orang dewasa juga kalau bisa tidak menutup diri untuk hal-hal yang memang sedang tren di remaja saat ini. Ikuti berita, mereka suka gamenya apa aja yang lagi tren saat ini, yang paling banyak dilakukan apa, jadi ngomongnya nyambung, kita ngobrolnya nyambung begitu. Kalau untuk anak auditori beda lagi, dia ditanya aja nanti pasti bisa yuk ngobrol atau diskusikan, yang bikin kamu kesulitan apa, dia akan lebih bisa cerita, akan nyambung. Itu kalaupun anak auditori ini ternyata nggak bisa cerita karena terlalu penuh tekanan di batinnya, luka batinnya juga cukup banyak, dia tidak bisa menyampaikan, nanti biasanya keluar air mata seperti itu. Ada reaksi di dalam tubuh yang bisa ditunjukkan. Kalau anak auditori biasanya akan seperti itu. Nah, itu bisa didahului dengan cerita. Pak Guru juga seperti itu, nggak apa-apa, berikan dia rasa aman dulu, berikan dia rasa nyaman dulu. Setelah itu baru masuk apa yang ingin kita sampaikan. Tidak bisa ujuk-ujuk. Kita cerita, yuk kamu masuk, jelas nggak akan bisa. Siapapun ketika dipaksa melakukan sesuatu yang sebenarnya itu bukan solusi atas masalahnya, tidak akan bergerak. Tapi kalau anak kinestetik kita ajak aja dia diam di kelas padahal biasanya anaknya ceria. Yuk ke ruang yang lebih sepi, misalnya ke ruang BP atau ke perpustakaan, dia diajak berpindah tempat. Sama ketika anak-anak bosan mendengarkan kita berbicara. Seperti ini, tipe belajar pada orang dewasa kita semua punya gaya belajar sendiri-sendiri. Saya pun tadi memperhatikan dari awal ketika saya acara ini dimulai begitu ya, ada yang mendengarkan sambil mengunyah, bergerak, kesana kemari, entah melakukan apa. Kalau seandainya itu dites, mungkin yang menonjol adalah kinestetiknya, begitu. Jadi memang di forum seperti ini sebaiknya kita membebaskan mau makan, minum, begitu ya.
karena nyamannya ketika mendengarkan, menerima informasi seperti itu. Tapi ya dari tadi saya duduk di sini saya sudah dilihatin, bukannya saya GR, tapi memang itu orang-orang yang visual. Jadi beberapa mata itu udah langsung tersorot ke saya, bukan cuman kamera. Nah, itu adalah pembelajar visual. Kemudian ada yang mendengarkan sambil sesekali mencatat, merekam, begitu. Kalau Pak Sugeng tadi kan kekeh ya, nggak mau lihat, padahal di layar sudah ada usia. Enggak, saya tadi sudah foto kok. Nah, itu sebenarnya menunjukkan harga diri. Sama ke siswa juga gitu, dia ingin menunjukkan sesuatu. Non saya Pak Sugeng saya jadikan contoh begitu ya. Nah, kemudian foto itu adalah simbol ya. Foto adalah simbol atau kode tertentu. Maka bisa jadi Pak Sugeng adalah pembelajar visual yang mandiri begitu ya. Dia nggak peduli dengan nggak bisa lihat, saya nggak bisa lihat, tadi kan tetap kekeh gitu, saya nggak bisa lihat layar, tadi saya sudah foto gitu. Nah, itu mungkin pembelajar visual, jadi lebih dominannya seperti itu gambaran. Bu Ulfa, kalau terkait usia berapa, itu tadi kalau tentang kematangan sosial emosional bisa dari 0 tahun sampai 65 tahun. Tetapi untuk khusus keterbakatan dan minat itu dari usia 8 tahun sampai 18 tahun itu bisa dilakukan dengan instrumen tes yang saat ini kita gunakan di sekolah ini begitu ya, itu bisa digunakan. Lalu bagaimana cara untuk mengembangkan potensi? Sama Ibu, cara untuk mendampinginya, pahami dulu karakter anak seperti apa. Alhamdulillah sekarang panjenengan sudah punya pegangan tadi ya, bocoran sedikit tentang karakter anak. Jadi bisa dari sana Ibu, dari gaya belajarnya, kemudian dari inteligensinya. Misalnya gaya belajarnya adalah kinestetik, tetapi inteligensinya di bawah rata-rata. Ya sudah, jangan diberikan yang berat-berat begitu ya. Dia nggak akan, memang tidak mampu untuk memikirkan hal-hal yang umumnya orang lain bisa lebih cepat untuk mencerna. Jadi bisa melalui, betul-betul melalui praktek langsung. Kemudian jika di bawah rata-rata bagaimana mengembangkannya, ya sama, pahami dulu karakternya, kemudian tadi lihat bocoran dari kami seperti apa, di sana juga sudah ada sarannya, tapi memang saran yang tertulis untuk lebih ke siswa. Pada beberapa siswa saya juga sudah menuliskan potensi yang dia punya, kemudian apa yang perlu dia tambah, di sana ada. Lalu memang ketika anak bermasalah, ini latar belakangnya sangat dominan di pola asuh atau di keluarga. Untuk kasus tertentu kita sering mendengar atau pernah mendengar bahwa anak pejabat, tokoh agama, tapi di usia remaja si anak ini bermasalah begitu ya. Berarti ada sesuatu di sana, bisa kita tarik ke belakang, entah itu komunikasi karena orang tua yang terlalu sibuk, itu sudah masuk ke ranah keluarga. Tentu sebagai pihak luar kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Kita hanya bisa menggandeng si anak, menarik anak agar lebih dekat ke kita, memberikan rasa aman dan nyaman yang tidak dia dapatkan di keluarga. Setelah kita bisa menjadi temannya yang dipercaya, baru kita bisa memasukkan informasi atau pelajaran-pelajaran atau pendidikan karakter yang sesuai. Begitu, semoga terjawab. Lalu di pertanyaan ketiga ada Pak Kepala, bagaimana jika orang tua tidak bisa menerima hasil terutama yang di bawah rata-rata? Disampaikan saja hasilnya apa adanya, kemudian jika memang perlu nanti boleh berkonsultasi langsung kepada kami.
boleh diberikan nomor telepon lembaga kami. Nanti insya Allah kami akan, memang sebenarnya kalau ini tadi audiensnya adalah siswa, biasanya kita akan memberikan free konsultasi gratis. Jadi untuk yang malu-malu di ruangan itu nanti mereka bisa follow IG kita, bisa DM begitu, atau di Twitter apa sosial media yang mereka punya dan kita punya, kita bisa berdialog di sana. Dan kita menggratiskan memang untuk siswa yang mengikuti psikotes di kami. Jadi monggo Bapak untuk orang tua dan siswanya nanti langsung bisa diberikan nomor kami. Begitu. Kalau penjelasnya langsung pun kita kan tidak bisa membaca isi pikiran orang tua ketika nanti menerima hasilnya. Ini sama-sama tidak menerima, tapi apakah dia sedih, apakah dia marah, nah itu nanti yang lebih nyaman untuk berkomunikasi saat itu. Begitu. Kalau curhatan Pak Sugeng tadi sudah dijawab ya Pak dengan Pak Kepala. Monggo Bapak nanti bisa kontak kami lagi, itu iklan gitu untuk pendidikan karakter siswa maupun guru-guru. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau sudah? Bunji. Bagus. Setunggal mawon ya Bapak Ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, tadi Bunda Dian menyebutkan anak visual, anak kinestik, dan ada anak audiens ya tadi ya. Itu yang akan saya tanyakan, bisakah kita itu mengetahui, oh ini itu anak visual, anak kinestik dalam waktu yang mungkin singkat, dalam artian begini, oh Pak Sugeng ini anak visual, oh Pak Rofi anak kinestik gitu, tapi maksud saya dari bentuk fisiknya atau apa itu bisa nggak kita itu mengetahui itu? Karena mungkin kalau misalnya ada anak itu melakukan pelanggaran, terus kita itu mau memberikan nasihat, memang kita pernah ketemu anak seperti itu, jadi kita mau rangkul itu nggak mau, jadi anak itu dia misalnya nggak mau gitu loh, nggak usah pegang-pegang Pak, misalnya seperti itu. Bisa nggak kita itu dengan melihat fisiknya atau ciri apa secara singkat, oh ini anak visual, ini anak kinestik, seperti itu. Terima kasih Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya Pak. Ya, untuk mempersingkat waktu, bocorannya tadi sudah ada di hasil psikotes sebenarnya. Nah kalau mau mendalami lebih dalam tentang ilmu ini, monggo Pak diadakan lagi. Begitu, jadi kita bisa praktek langsung dengan melihat gestur tubuh kita. Tapi sebenarnya ini bisa diobservasi secara umum, terutama jika klasikal tatap muka dengan jumlah yang tidak terlalu banyak atau kita lebih sering bertatap muka, itu bisa dilihat. Begini saja panjenengan ketika mengamati sekilas ini sebenarnya sudah bisa melihat, oh ini auditori banget nih, ini visual maksimal atau kombinasi, karena memang ada yang kombinasi, ada yang visual kombinasi dengan kinestetik, ada yang dengan auditori atau auditori dengan visual, begitu ya, banyak sekali. Kalau untuk siswa tadi jelas kalau hanya melihat fisiknya saja mungkin secara khusus kita tidak bisa cepat untuk mendeteksi, tapi dari yang sering dia lakukan atau yang dia lihat itu bisa. Misalnya tadi jelas ketika anak menolak untuk dipegang, udah dia berarti bukan tipe yang kinestetik. Kemudian untuk masalah memberikan hukuman tadi, kita bisa lihat nanti ketika di bocorannya itu anak ini auditori, kita kalau ngasih instruksi itu di samping dia, atau mau memberikan nasihat, memberikan informasi itu sebaiknya di samping dia, itu lebih masuk, terutama samping sebelah kanan, begitu. Itu akan lebih masuk sama dengan
anak dengan gangguan pendengaran itu biasanya di sebelah kanan kita, jadi di belakang telinga begitu. Tapi kalau untuk kinestetik yang auditori, kita nggak bisa terlalu dekat begitu ya, jadi ada jarak tertentu. Juga jangan bisik-bisik ya Pak, begitu tahu auditori terus ngasih taunya bisik-bisik, enggak, siapapun risih gitu ya, lagi mau dimarahin kok bisik-bisik. Nah, kemudian jika tipenya visual, kita harus di depannya dan harus ada kontak mata, itu pasti. Pastikan dulu dia mau melihat kita, baru kita bisa kasih pengarahan. Jika tidak, otomatis kita akan kesulitan. Kalau untuk kinestetik, kita memberikan informasi, instruksi atau memberikan masukan, tetapi dia sambil bergerak ya udah sebagai ibu bapak guru tidak sensitif begitu ya, oh anak ini mesti nggak dengerin kita, nggak, memang cara kinestetik mendengarkan seperti itu, sambil kakinya bergoyang, tangannya bergoyang atau lehernya digerak-gerakan gitu. Cuman kita menganggapnya kok kurang sopan ya, tapi ternyata anak memang memiliki karakteristik seperti itu. Sama ketika berbicara begitu, ada sambil menggerak-gerakkan kaki. Tadi saya beberapa kali gitu ya bergerak. Nah kalau suka bergerak begini jelas ada kinestetiknya. Begitu. Cukup ya Pak. Terima kasih sekali lagi atas pertanyaan-pertanyaannya.